bahwa Islam itu adalah soluhi hal wal maqal katanya. Islam itu solusi untuk semua zaman dan semua kondisi. Tapi ternyata kenapa Islam sekarang tidak bisa menyelesaikan kemiskinan? Kan itu pertanyaan. Bapak Kiai Haji Acep Zamzam Nur, sastrawan dan budayawan, owner komunitas azan dan pendiri SST, kami persilakan. Dimanakah mereka berada? Dilanjut pembicara kita yang terkece tadi yang disebut sama Bako Mubin juga ya, Profesor Dr. Iksanuddin Nusi BSc MHM SI. Masya Allah, tabarakallah. Bisa sebelah sini yuk. Keren. Bapak, aku mau minta maaf dulu ya. Gini dulu, minta maaf ya. Suaranya masih terkunci karena belum waktunya berdialog ya. Dilanjut lagi, tentunya ada Kiai Haji Faiz Nur Zaman, penulis buku Tapak Sabda, pengajar di Pondok Pesantren Fauzan Tasikmalaya. Kayaknya kurang semangat ya tepuk tangannya. Mana tepuk tangannya? Dilanjut pemantik kita, ada Lintang Ismaya, penulis buku Lagu Cinta, owner miliknya bukan milikku. Anak-anak bisa ke sana, ke belakang semuanya. Tidak ada boleh yang di samping Faisal, sebelah sana. Orang-orang keren dan orang-orang hebat yang berada di sini ya, Masya Allah. Beri tepukan yang gemuruh boleh lagi. Jika no pada di Sundatan. Ya, kita buka saja dialog terbuka nasional dengan perspektif akhlak dalam budaya dan Islam, tinjauan satu sisi ekonomi umat dengan bacaan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya Faisal bangga sekali di sini, bangganya banget. Dan Faisal mau Sebentar, mau komen dulu itu yang paling keren, Bapak fotonya. Yang pakai kacamata ini salam kenal buat Bapak Kiai Haji Asep Jam Nur ya, betul ya? Masya Allah ya, alhamdulillah. Oh bukan, Bapak yang mana namanya? Oh Acep Jam aja ada. Ini komunitas azan ya? Cie. Mic-nya boleh dibagi-bagi satu-satu? Sudah banyak sekali yang meliput nih dan yang akan sama-sama menyuarakan suaranya. Ya, kita bagikan mic-nya satu-satu ya, dan langsung saja dibuka oleh pemantik kita. Aduh. Si rambut kece, ada Kakak Lintang Ismaya. Silakan, pakai mic saya aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ketika membaca tema perspektif akhlak dalam budaya dan Islam, ketika ada kata dan, itu menjadi sesuatu pertanyaan yang besar. Pertanyaan yang pertama besar di benak saya itu, apakah akhlak itu ada dalam budaya atau ada dalam Islam? Lalu kedepannya ada tinjauan satu sisi ekonomi umat. Dalam hal ini ekonomi umat yang seperti apa yang akan dipertanyakan
dalam dialog ini, saya sendiri sedikit bingung. Tetapi ketika melihat sejarah, Rasul diturunkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak. Lalu Rasul mempunyai 4 pilar dan pasukan. Sampai Islam menyebar di mana-mana. Apakah yang disebut ekonomi umat itu, infak, zakat, sedekahnya berjalan dengan sempurna, lalu fungsi Baitul Mal berjalan sehingga tidak ada lagi, atau tanda kutip, ada yang kelaparan tetangga atau apa? Hal ini menjadi satu sisi yang menarik dari pandangan para pembicara yang hadir di sini, dan posisi saya di sini sebenarnya ingin mendengarkan hal itu. Lalu yang mencuat lagi dari hati saya, pertanyaan saya, bisakah ekonomi umat sebagai satu jawaban dari roda kehidupan yang majemuk? Mungkin itu dulu, Kang Faisal. Terima kasih Kak Lintang. Itu dulu bari jeung panjang. Inti nama majemuk ya. Yang jelas pastinya akhlak, budaya, ekonomi ya, dan dengan kebudayaan kita baru ta'arufan. Tafadhol, silakan untuk menanggapi dari beliau. Gak mau bapak dulu ah. Kumang Udin we ya, gak apa-apa. Ya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rahmatihi ajmain, amma ba'd. Sebelumnya saya haturkan hormat kepada Profesor Nursi yang sudah mengunjungi Tasikmalaya. Mudah-mudahan datangnya beliau memberikan rahmat sama barokah bagi kita semua. Tapi insya Allah yang jelas kita akan merengkup ilmu malam ini dari beliau. Lalu yang saya hormati juga Kang Acep Jam-Jam, Kang Sony, Kang Lintang. Alhamdulillah malam ini saya dapat anugerah yang sangat luar biasa dari Allah Ta'ala, yaitu bisa silaturahim patepang rarai Prof Jongok sareng wargi-wargi sadayana dalam acara dialog nasional terbuka. Mudah-mudahan kumpulnya kita semua malam ini dapat rahmat sama barokah dari Allah Ta'ala. Ketika panitia bicara atau mengundang saya untuk ikut rembuk dalam acara ini, sebetulnya saya juga agak bingung. Masalahnya saya bukan ekonom. saya bukan orang yang fokus studi atau fokus buku-buku, saya juga bukan ke ekonomi, tapi sedikit sama aja sama kayak Kang Lintang tadi. Saya jadi memberikan untuk berpikir bareng saja gitu ya, untuk berdiskusi sekarang. Kalau kita ngambil rumus umum bahwa Islam itu adalah soluhi hal wal maqal katanya. Islam itu solusi untuk semua zaman dan semua kondisi. Tapi ternyata kenapa Islam sekarang tidak bisa menyelesaikan kemiskinan? Kan itu pertanyaan. Kalau Islam itu adalah agama untuk semua zaman dan semua tempat sampai kiamat, kenapa Islam tidak bisa menyelesaikan kemiskinan? Padahal kalau benar bahwa Islam itu adalah solusi, ya harus bisa nyelesain dong. Lalu banyak agama-agama yang sudah hilang di dunia ini, ya katakanlah kayak agama-agama budaya itu.
agama Sunda, agama Jawa, agama Pangersu, atau agama Zoroaster, itu sudah hilang, udah nggak ada di muka bumi itu, tinggal kisahnya saja. Pertanyaannya, kenapa agama-agama itu hilang? Karena agama-agama itu tidak memberikan manfaat bagi kehidupan. Jadi ketika agama itu tidak berkontribusi bagi dunia, tidak berkontribusi bagi masyarakat, lama-lama agama itu akan ditinggalkan. Ya buktinya sekarang juga banyak orang-orang yang tidak mau beragama, tapi dia percaya Tuhan. Konon katanya itu jadi aliran hebat di Eropa dan Amerika itu yang suka kita sebut dengan New Age, percaya Tuhan tapi tidak mengikuti satu agama. Artinya ada problem dalam agama itu yang bagi masyarakat itu tidak kerasa. Kalau kita ngambil katakan agama Kristiani, kenapa agama Kristiani masih bisa bertahan di dunia dan bisa berkembang hebat? Jawabannya sederhana, karena orang Kristen itu, doktrin agama Kristen itu ada pemisahan antara dunia dan akhirat yang kuat. Ini kerajaan dunia, ini kerajaan akhirat. Artinya manusia itu diberikan kebebasan untuk berpikir tanpa harus ngomong-ngomong agama. Makanya agama Kristen sampai sekarang kuat karena doktrin politiknya hebat. Nah kalau Islam kenapa masih bertahan? Ya karena Islam menyumbang ilmu bagi peradaban. Islam memberikan kimia, Islam memberikan biologi, Islam memberikan filsafat, Islam memberikan kedokteran. Makanya bisa bertahan. Nah problem sekarang di dunia ini adalah kalau menurut saya ketidakadilan. Kalau ketidakadilan ini tidak bisa diselesaikan, maka lama-lama manusia akan berpikir bahwa agama itu gak penting, karena tidak ada agama yang berkembang, tidak ada agama yang berjalan dalam sejarah ini yang tidak steril dari darah. Semuanya, mau Kristen, mau Islam, semuanya tidak ada yang steril. Nah ketika kita ngomong darah, maka kita ngomong ketidakadilan. Kalau kita ngomong perang, maka kita ngomong ketidakadilan. Nah nanti mungkin Prof. Nursi akan lebih hebat kalau bicara tentang ekonomi makro di sana. Kembali ke pokok inti yang ingin saya katakan,